Halo, nama saya Fatan Umar Rabani dengan NIM 230101211403110. Nama saya Alfian Fajarinanto dengan nomor NIM 2301012114021. Perkenalkan, nama saya Haliza Itsnawindira dengan NIM 2301211402332. Perkenalkan, nama saya Fian Aldo Yuristiawan, NIM 2300121140292. Perkenalkan, nama saya Rebani Azari Baharudin dengan nomor NIM 320101211409290. Perkenalkan, nama saya Cipta Stakul dengan NIM 230101211400283. Perkenalkan, namaku Salma Dewi Lestari dari Peternakan D dengan NIM 2301012114022. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tab 6 bab 1, yaitu pertama adalah latar belakang dan kedua adalah tujuan. Yang pertama adalah latar belakang. Statistika adalah sekumpulan konsep dan metode yang dilakukan untuk mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data kuantitatif suatu fakta tentang bidang kegiatan tertentu. Statistika dianggap sebagai pengetahuan praktis dan sebagai ilmu terapan yang berperan penting dalam penerapan metode dan konsep dalam analisis data pada kegiatan eksperimentasi maupun observasi dan pengambilan inferensi. Pada naskah ini akan membahas teori pendugaan parameter untuk sampel kecil dan pendugaan parameter untuk sampel besar. Teori pendugaan parameter yaitu teori yang melakukan pendugaan titik dan pendugaan selang. Pendugaan titik merupakan suatu nilai untuk menduga parameter populasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Purwanto SK 2016 yang menyatakan bahwa pendugaan titik yaitu pendugaan yang terdiri dari satu nilai saja, sedangkan pendugaan selang merupakan selang kepercayaan diri suatu parameter yang tergantung dari penduga titik. Data sampel. Kegunaan teori pendugaan adalah menduga sesuatu belum pasti atau belum diketahui. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama adalah untuk memahami materi tentang teori pendugaan parameter dengan sampel besar, dan yang kedua adalah untuk memahami materi tentang teori pendugaan parameter dengan sampel kecil. Materi kali ini mengenai tentang teori pendugaan. Yang pertama ada pendugaan interval. Pendugaan interval adalah suatu dugaan terhadap parameter berdasarkan suatu interval. Di dalam interval mana kita harapkan dengan keyakinan tertentu parameter itu akan terletak. Hasil pendugaan interval ini diharapkan akan lebih objektif. Pendugaan interval akan memberikan kita nilai parameter dalam suatu interval dan bukan nilai tunggal. Pendugaan interval dapat dirumuskan dengan ST dikurang Z alfa per 2 dikali tau lebih kecil dari parameter. Parameter lebih kecil dari ST ditambah Z alfa per 2 dikali tau dengan keterangan ST sama dengan penduga atau statistik sampel. Tau itu sama dengan deviasi standar sampel. Lalu Z alfa per 2 itu sama dengan koefisien yang sesuai dengan interval keyakinan yang dipergunakan dalam pendugaan. Interval dan nilainya diberikan dalam tabel Z luas kurva normal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendugaan parameter dengan sampel kecil. Untuk sampel kecil N kurang dari 30 yang pengambilan sampelnya dengan pengambilan dan ragam populasi tidak diketahui. Pendugaan parameter dilakukan dengan menggunakan distribusi T dan standar deviasi S. Contohnya diketahui T sama dengan rata-rata dikurangi V per S akar N. Pendugaan parameter V dengan populasi tidak diketahui dengan populasi tidak terbatas. Rumusnya yaitu rata-rata dikurangi T kurang dari V kurang dari rata-rata plus T. Yang B, pendugaan parameter V dengan populasi tidak diketahui dengan populasi terbatas, yang rumusnya yaitu rata-rata dikurangi T kurang dari V kurang dari rata-rata ditambah T.
Yang C adalah pendugaan parameter proporsi. Rumusnya yaitu min T dikali kurang dari P kurang dari plus T. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi pendugaan parameter dengan sampel besar. Semakin besar ukuran suatu sampel, maka nilai yang dihasilkan akan semakin kecil. Pendugaan parameter adalah prosedur yang dilakukan untuk menduga parameter populasi di mana parameter tersebut merupakan sebarang nilai yang menjelaskan ciri-ciri dari suatu populasi. Dalam melakukan pendugaan terhadap mean populasi dengan menggunakan data yang diperoleh dari sampel, terdapat beberapa hal yang terlebih dahulu harus diperhatikan, yaitu ukuran sampel besar atau N lebih besar dari 30 atau kecil N lebih kurang dari 30. Informasi tentang distribusi populasi atau apakah distribusi normal atau tidak. Standar deviasi populasinya diketahui atau tidak. Pemilihan jenis distribusi yang menjadi dasar penaksiran pada pendugaan parameter besar, maka jumlah sampel N harus lebih dari 30 dengan populasi yang dianggap tidak terkira. Contohnya yaitu sebagai berikut. Pendugaan parameter dengan tidak diketahui dan populasi tak terbatas dengan contoh sebagai berikut. Contoh soal yang pertama yaitu seorang insinyur sedang meneliti keawetan ban radial yang digunakan. Sebuah sampel acak 12 ban dipilih, jumlah kilometer jarak yang dapat ditempuh sampai ban tersebut harus diganti dicatat. Ternyata hasilnya adalah ban tersebut harus diganti setelah menempuh jarak rata-rata 41.000 km dengan simpangan baku 15.000 km. Dengan tingkat keyakinan 90%, susunlah pendugaan interval rata-rata umur pakai keawetan ban radial tersebut. Penyelesaiannya diketahui N1 sama dengan 12, rata-ratanya 41.000 km, S-nya 15.000 km dengan rumus bagi berikut. Kemudian penyelesaiannya adalah 41.000 km dikurangi 1,79 dikali 4.330,12 lebih kecil parameter, lebih kecil 41.000 km ditambah 1,79 dikali 4.330,12 sama dengan 0,90. Kemudian dari hasil perkalian tersebut diketahui 33.249,09 lebih kecil parameter, lebih kecil 48.750,91 sama dengan 0,90. Jadi rata-rata umur pakai ban radial tersebut berkisar antara 33.249,09 hingga 48.750,91 km dengan tingkat keyakinan 90%. Nomor 2. Dilakukan penelitian terhadap mahasiswa FE UIEO untuk mengetahui rata-rata uang saku dalam 1 minggu. Diambil 100 sampel mahasiswa, dari ke 100 mahasiswa tersebut diketahui bahwa rata-rata uang saku 1 minggu adalah Rp500.000 dengan standar deviasi 100.000 dengan interval keyakinan 95%. Buatlah pendugaan interval rata-rata uang saku mahasiswa secara keseluruhan. Diketahui N sama dengan 100, rata-ratanya sama dengan 500, dan I-nya sama dengan 100. Z alfa per 2 dalam kurung 0,025 sama dengan 1,96. Kemudian penyelesaiannya adalah X bar rata-rata dikurangi 1,96 dikali 100 per akar 100 lebih kecil parameter lebih kecil dari 500 ditambah 1,96 dikali 100 per akar 100. Ditemukan hasil 480,4 lebih kecil dari parameter lebih kecil dari 519,6. Dengan tingkat keyakinan 95%, interval rata-rata uang saku mahasiswa jurusan manajemen adalah Rp480.400 sampai dengan Rp519.600 per bulan. Contoh soal yang terakhir atau soal ketiga.
100 orang calon mahasiswa Akademi Ilmu Statistik sebagai sampel acak yang sudah mengikuti tes IQ, mempunyai rata-rata IQ sebesar 110 dan diketahui mempunyai deviasi standar sebesar 20. Dengan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95%, buatlah pendugaan interval dari rata-rata IQ. Penyelesaiannya yaitu sebelumnya diketahui N sama dengan 100, I sama dengan 20, X bar rata-rata sama dengan 110, 1 min A sama dengan 90%, Z alfa per 2 dalam kurung 0,025 sama dengan 1,96. Penyelesaiannya yaitu N sama dengan 110 dikurangi 1,96 dikali 20 per akar 100 lebih kecil, parameter lebih kecil dari 110 plus 1,96 dikali 20 per akar 100. Ditemukan hasil 106,08 lebih kecil, parameter lebih kecil dari 113,92. Kesimpulan laboratorium 6 berdasarkan materi yang telah dipelajari, yaitu pendugaan parameter dengan sampel besar, pendugaan parameter dengan sampel kecil, maka mempermudahkan kita untuk dapat menduga nilai parameter data tertentu. Materi tersebut juga dimaknai suatu statistik atau harga sampel yang digunakan untuk menduga suatu parameter populasi. Dengan penduga dapat diketahui seberapa jauh suatu parameter populasi yang tidak diketahui berada di sekitar sampel. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.